Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan mata kuliah yang saya ambil yaitu pengantar sosiologi, maka saya akan menjelaskan menurut sepemahaman saya dari judul buku Sosiologi Pendekatan Down to Earth edisi 13 James M. Helsin. Langsung saja, yang pertama mengenai perspektif sosiologis. Jelaskan mengapa sejarah dan biografi penting untuk perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia yang tidak dikenal dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam konteks ini, kita akan menemukan diri kita berada di tengah-tengah Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika. Sosiologi sendiri itu sangat luas dan perjalanan kita bahkan akan membawa kita ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan. Perspektif sosiologis telah menjadi kekuatan pendorong dalam hidup penulis. Sejak penulis mengambil kursus pengantar sosiologi sebagai mahasiswa di perguruan baru tinggi. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang lain. Inti dari perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat. Mereka sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiologi melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangannya misalnya bagaimana diidentifikasi dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika kita tumbuh dewasa telah membentuk gagasan kita tentang siapa kita tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki yang telah mempengaruhi tidak hanya perasaan kita tentang diri kita sendiri tetapi juga ide kita tentang apa yang harus kita capai dalam hidup dan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara kita tertawa berasal dari identifikasi kita dengan salah satu kelompok ini. Sosiologi Mills pada tahun 1959 mengatakan seperti ini. Imajinasi sosiologis perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka, begitu pula dengan orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan takhayul untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia. Manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, serta pengetahuan yang diperoleh dengan metode tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia, adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama mengenai ilmu alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pembelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi area yang lebih terspesialisasi. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi,
geologi menjadi mineralogi dan geoformologi, kimia menjadi cabang organik dan anorganik, fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Berikutnya mengenai ilmu sosial. Orang yang telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia, sama seperti ilmu alam, berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sama seperti dunia alam mengandung hubungan yang teratur, yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan terkontrol. Demikian juga hubungan teratur dari dunia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui pengamatan yang berulang-ulang. Seperti ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus dan materi pembelajaran mereka, di mana dibagi menjadi antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro, skala besar, dan mikro, skala kecil. Ilmu politik memiliki cabang teori dan terapan. Psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Karena fokus kita adalah sosiologi, mari kita bedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, antropologi, yang secara tradisional berfokus pada masyarakat suku, yang sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup yang pertama artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Yang kedua struktur seperti posisi pimpinan. Yang ketiga ide dan nilai. Cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Dan yang keempat bentuk komunikasi, yaitu khususnya bahasa. Berikutnya ekonomi. Ekonomi berkonsentrasi pada suatu institusi sosial. Para ekonom mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka juga ingin tahu barang apa yang diproduksi, berapa harganya, dan bagaimana barang itu didistribusikan. Ekonom juga tertarik pada pilihan untuk menentukan produksi dan konsumsi. Misalnya mereka mempelajari apa yang memotivasi orang untuk membeli suatu barang daripada barang lainnya. Berikutnya ilmu politik. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan. Ilmuwan politik meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa dan bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Berikutnya mengenai psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikolog eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Psikolog klinis bekerja sebagai terapis, membantu untuk menyelesaikan masalah pribadi, seperti memulihkan diri dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Berikutnya mengenai sosiologi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropolog. Sosiologi juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti halnya ekonom, sosiologi melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa didistribusikan, terutama bagaimana distribusi tersebut menghasilkan ketidaksetaraan.
Seperti ilmuwan politik, sosiologi mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan seperti psikolog, sosiolog juga mempelajari bagaimana orang menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup. Tujuan pertama dari setiap sains adalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pertanyaan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Demikian pemaparan saya mengenai buku ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.